Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta ilmu, di kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, terutama menggunakan Alfiyah Ibnu Malik. Dalam sistem pembahasan nanti saya akan membacakan versi Arab pegunnya, kemudian diterangkan. Untuk mengurangi durasi waktu, ini tidak saya sertakan takrirot, tetapi langsung diterangkan begitu saja. Nanti kalau ada yang dirasa penting, akan ditambahkan keterangannya secara langsung. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, terutama tentang bahasa Arab bagi para pemula yang ingin belajar dan menekuni tentang tata bahasa Arab. Oke, langsung kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Saya bacakan versi begonya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu wa nafa'na biya bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalem akhirat bloko. Qala dawuh sapa Muhammadun. Ada yang mengartikan qala bakal dawuh sapa Muhammadun, Syekh Muhammad. Huwa utawi Muhammad iku Ibnu Maliki, putu lanange Kiai Malik. Ahmadu ing dawuh Ahmadu muji sapa ingsun, Rabbi ing pangeran ingsun. Bayane Allah Gusti Allah, khairu maliki khalih dadi luwih baguse zat kang ngratoni. Musolian tur halih wong kang nyuwunake tambahi rahmat ta'zim alan nabiyyi ing atase nabi al-Mustafa kang den pilih, wa alihi lan keluargane nabi al-mustakmilina piro-piro kang nyampurnaake kabeh, asyarafa ingkang mulyan. Wa asta'inu lan nyuwun pitulungan sapa ingsun Allah ing Gusti Allah, fi alfiyati ing dalem ngarang nadhom alfiyah. Maqasidun nahwi kang utawi piro-piro sejone ilmu nahwu, biha kelawan alfiyah iku mahwiyatun den kumpulake apa maqasid. Tuqribu kang gampangake apa alfiyah al-aqsa ing makna kang adoh utawa makna kang angel, bilafdin kelawan lafat mujazin kang den ringkes. Watabsutu lan beber apa alfiyah al-badla ing peparing, biwa'din kelawan janji munjazin kang enggal. Wataktadi lan nyuprih apa alfiyah ridon ing ridone Allah, bi ghairi sukhtin kelawan tanpa bendu. Kiasinya itu bi ghairi sakhotin, bi ghairi sukhtin kelawan tanpa bendu fa'iqatan
halih kang ngungguli apa Alfiyah. Alfiyah tabni Mu'ti, ing Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Wa huwa hale utawi Imam Ibnu Mu'ti bisa pekin sebab oleh indisi iku haizun wong kang merkoleh tafdila ing den unggulake, iku mustaujibun tur kang amrih ngehaki sanai ing pengalem ingsun al jamila kang bagus. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yaqdi mugi mutusi sapa Allah bihibatin kelawan piro-piro peparing wafirotin kang sampurno li maring ingsun walahu lan maring Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati ing dalem piro-piro derajat ing dalem akhirat. Oke, pada permulaan belajar Alfiyah ini di sini masih muqaddimah yang dimulai dengan bismillah dan dimulai dengan alhamdulillah. Kemudian di sini ada penggunaan kalimat fi'il yang sebenarnya menggunakan kalimat fi'il madhi ini pada kalimat qala ini kan merupakan fi'il madhi yang kita tahu bahwa fi'il madhi itu rata-rata memiliki zaman madhi. Tetapi yang dikehendaki di sini adalah fi'il madhi yang bimaknal mudhari'. Jadi menggunakan makna zaman yang akan datang. Sehingga tadi ketika memberi makna, saya memberi makna qala Muhammadun bakal ngendiko sapa Muhammadun Syekh Muhammad. Kemudian yang perlu diketahui lagi, Muhammad ini nama aslinya itu adalah Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Jadi kalau kitab ini dikenal dengan nama kitab Alfiyah, pengarangnya adalah Ibnu Malik, itu memang sebenarnya merupakan nama kakek-kakeknya, bukan nama aslinya. Nama aslinya ya Muhammad bin Abdillah. Abdillah ini orang tuanya, kemudian bin Abdillah ini kakeknya, kemudian bin Malik ini kakeknya. Berarti nama Ibnu Malik itu bukan nama asli pengarangnya. Nama asli pengarangnya adalah Syekh Muhammad. Kemudian pengarang nazm ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdillah bin Malik mengawali karyanya dengan memuji kepada Allah. Ini Ahmadu Rabbillah. Saya memuji kepada Allah yang merupakan zat yang paling baik dalam menjadi raja. Dalam arti kalimat ini digunakan untuk sana, dalam arti memuji kepada Allah. Kemudian setelah itu musoneb yaitu Syekh Muhammad bin Abdillah ini mendoakan sholawat kepada yang pertama Nabi Muhammad yang menjadi pilihannya Allah, kemudian kepada keluarganya Nabi Muhammad yang
diberi sifat sebagai orang-orang yang mulia. Kemudian yang perlu diketahui lagi, Syekh Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Malik ini dilahirkan pada tahun 600 Hijriah. Ini beliau dilahirkan pada tahun 600 Hijriah. Di daerah mana? Itu di daerah Andalusia, Jayan Andalusia. Ini kelahiran beliau di daerah Jayan dan termasuk Andalus. Kemudian wafatnya, ini lahirnya, kemudian wafatnya itu tahun 672 Hijriah. Beliau meninggalnya di daerah Damaskus. Di daerah Damaskus. Karena beliau itu pada awalnya memang berada di daerah Andalusia, kemudian wafatnya di daerah Damaskus. Lalu Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik, ini mazhabnya itu pada awalnya adalah mazhab Maliki. Ini pada awalnya bermadzhab Maliki itu pada saat beliau berada di Maghrib, berada di daerah barat. Kemudian setelah beliau pindah ke daerah timur atau dibahasakan dengan bahasa Masyriq, itu mazhabnya berpindah ke mazhab Syafi'i. Jadi supaya jelas, pengarang dari Alfiyah itu bernama Muhammad bin Abdillah bin Malik, kemudian dilahirkan pada tahun 600 Hijriah di daerah Jayan Andalusia, kemudian wafat pada tahun 672 Hijriah di daerah Damaskus. Pada awalnya beliau bermadzhab Maliki pada saat di Maghrib, kemudian berpindah mazhab ke mazhab Syafi'i setelah beliau berpindah ke daerah timur. Lalu sebenarnya beliau ini merupakan orang yang sangat cerdas, juga banyak belajar ilmu dari beberapa guru. Di antaranya yang saya ketahui dan saya catat, ada beberapa guru yang pernah beliau berguru padanya. Di antaranya yang pertama itu pada saat beliau berada di Damaskus. Pada saat beliau berada di Damaskus, itu di antaranya adalah Abi Sotik Al-Hasan bin Sobah. Ini diantaranya Abi Sotik Al-Hasan bin Sobah. Ini termasuk orang yang menjadi gurunya pada saat di daerah Damaskus. Kemudian ada lagi, beliau pernah belajar tata bahasa Arab atau bahasa Arab dari Abu Mudhafar Sabit bin Muhammad. Ini dari Abu Mudhafar Sabit bin Muhammad.
Muhammad. Ini nanti supaya dikoreksi kalau ada yang tidak sesuai. Kemudian beliau pernah belajar qiraat. Ini belajar qiraat ini pernah dari Abi Hasan Ahmad bin Nawar. Abi Hasan Al-Abbas Ahmad, ini Ahmad bin Nawar. Itu diantara beberapa orang yang pernah beliau belajar darinya. Kemudian karya-karya Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik ini banyak juga. Yang saya catat itu hampir sekitar 11. Ini saya sampaikan beberapa saja, tidak semuanya. Yang pertama, karya beliau yang diberi nama Al-Muwassal. Al-Muwassal ini fi nadhmi mufassal. Fi nadhmi mufassal. Kemudian ada lagi Al-Kifayah, diberi nama Al-Kifayah. Al-Kifayah ini diberi nama Al-Kifayah Asy-Syafiyah. Syafiyah. Nanti ada Al-Kifayah Asy-Syafiyah. Kemudian ada Ikmalul A'lam. Ada lagi Lamiyatul Af'al. Ini ada Ikmalul Al-A'lam. Kemudian ada lagi Lamiyatul Af'al. Ini termasuk beberapa karya-karya beliau selain dari Alfiyah Ibnu Malik. Nah, nanti tinggal ditambahi saja kalau ingin lebih tahu tentang karya-karya beliau itu apa saja, bisa dicek di beberapa kitab, misalkan seperti di Maktabah Asy-Syamilah itu juga ada yang menerangkan. Kemudian beberapa orang yang belajar atau meriwayatkan ilmu darinya itu juga banyak. Nah, ini saya sebutkan beberapa orang saja. Di antaranya yang pertama Badruddin Muhammad. Ini Badruddin Muhammad. Kemudian ada yang kedua bernama Samsuddin Bilja'wan. Samsuddin bin Ja'wan. Kemudian ada lagi Samsuddin bin Abi Fatah. Bin Abi Fatah. Ini diantara orang-orang yang meriwayatkan ilmu darinya, itu dari Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kemudian kitab Alfiyah ya, kitab Alfiyah
Kitab Alfiyah. Alfiyah ini banyak sekali orang-orang atau ulama-ulama yang mensyarainya. Jadi Alfiyah Ibnu Malik ini kitab yang banyak disyarai. Kemudian siapa saja yang menyarai? Di antaranya orang-orang yang menyarai itu yang pertama mu'alif sendiri, dalam arti pengarang sendiri. Pengarang sendiri ini juga menyarai kitab Alfiyah Ibnu Malik. Yang kedua putranya atau anak dari pengarang, yaitu yang bernama Badruddin Muhammad. Ini namanya Badruddin Muhammad. Badruddin Muhammad ini merupakan anak beliau yang juga mensyarai kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian ada lagi orang yang mensyarai kitab Alfiyah. Ini sebenarnya cukup banyak sekali ya, tapi tidak saya tulis semua nanti. Kalau ingin tahu ya silakan dikembangkan referensinya. Yang ketiga di antara orang yang mensyarai kitab Alfiyah itu adalah Burhanuddin Ibrahim bin Musa. Ini Burhanuddin Ibrahim bin Musa. Ini termasuk orang yang mensyarai kitab Alfiyah. Kemudian ada lagi yang bernama Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman. Ini yang keempat, ada lagi bernama Bahauddin. Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman. Ini juga termasuk orang yang mensyarai kitab Alfiyah. Lalu banyak lagi orang-orang yang mensyarai kitab Alfiyah. Di antaranya ini ada yang bernama Nuruddin Abu Hasan Ali. Nuruddin Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad Al-Ashmuni. Al-Ashmuni. Ini juga termasuk orang yang mensyarai kitab Alfiyah. Ini yang saya catat itu ada sekitar 11 lebih ya. Tapi tidak saya tulis semua lah. Ya nanti kira-kira kurang lebih seperti itu. Pengenalan tentang siapa sebenarnya Imam Ibnu Malik itu yang mengarang kitab Alfiyah dan sangat terkenal serta banyak dijadikan rujukan di pesantren-pesantren di Indonesia. Kemudian setelah beliau memuji kepada Allah, memintakan rahmat ta'lim kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya Nabi Muhammad, beliau meminta pertolongan. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah.
Beliau meminta pertolongan kepada Allah dalam mengarang. Di dalam mengarang kitab Alfiyah, di mana tujuan ilmu nahwu atau hal-hal yang dituju dari ilmu nahwu itu nanti terkumpulkan dalam Alfiyah yang dikarang ini. Kemudian kitab Alfiyah ini diperjelas lagi, tuqaribul aqsa bil lafzi mujazin. Kitab Alfiyah ini merupakan kitab yang nanti mempermudah arti yang sulit dengan menggunakan lafadz yang ringkas. Jadi Alfiyah ini nanti mempermudah dalam khazanah ilmu nahwu, makna-makna yang sulit dipermudah dengan menggunakan lafadz atau redaksi yang ringkas. Kemudian Alfiyah itu watabsutul badla biwa'din munjazi. Alfiyah itu nanti juga akan memberikan banyak pemberian dalam arti pemberian tentang disiplin ilmu nahwu yang nantinya akan banyak dibahas dalam kitab Alfiyah dengan menggunakan janji yang bisa dikatakan janji yang dipenuhi lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyah ibn Mu'ti. Alfiyah Ibnu Malik ini dikarang dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Jadi wa taqtadi ridon, mencari ridho Allah, bi ghairi sukhtin, dengan tanpa ada rasa kemarahan, dengan tanpa ada rasa hati yang marah. Yang mana Alfiyahnya Imam Ibnu Malik ini merupakan kitab nahwu yang menurut mu'allif sendiri itu fa'iqatan Alfiyah ibn Mu'ti, termasuk kitab yang melebihi karyanya Imam Ibnu Mu'ti. Kenapa kok dianggap melebihi dari kitabnya Imam Ibnu Mu'ti? Dilihat dari bentuk baharnya atau susunan naldom yang digunakan ini. Di Alfiyahnya Imam Ibnu Malik itu menggunakan satu bahar, yaitu bahar rojas. Tetapi Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti itu menggunakan lebih dari satu bahar. Imam Ibnu Mu'ti itu Alfiyahnya menggunakan lebih dari satu bahar, sehingga kalau mau dihafalkan itu agak sedikit sulit lah, lebih mudah kalau satu bahar saja seperti Alfiyahnya Imam Ibnu Malik. Akan tetapi Imam Ibnu Mu'ti ini karena lebih senior, wahwa bisabkhin khaizun tafdila, karena lebih senior maka Imam Ibnu Mu'ti ini ya berhak untuk dihormati, berhak untuk mendapat apresiasi, mendapat penghormatan dari mu'alif sendiri karena ya lebih senior. Mustaujibun sana'iyal jamila, dan Imam Ibnu Mu'ti itu juga berhak untuk mendapatkan pujian yang baik karena beliau di samping lebih senior itu tentunya juga lebih tua. Karena apa? Karena Imam Ibnu Mu'ti itu nama aslinya itu adalah Abul Hasan bin Mu'ti bin Abdin Nur Az-Zawawi Al-Hanafi. Jadi Imam Ibnu Mu'ti itu nama aslinya adalah
Abu Abul Hasan, Abul Hasan, Abul Hasan bin Mu'ti, kemudian bin Abdun Nur, bin Abdun Nur Al-Zawawi Al-Hanafi. Ini nama aslinya Imam Ibnu Mu'ti. Nama aslinya adalah Abul Hasan bin Mu'ti bin Abdin Nur Az-Zawawi Al-Hanafi. Beliau meninggal di Mesir. Jadi wafatnya itu di Mesir, di Kairo, Mesir, pada tahun 628 dan dilahirkan pada tahun 500. Ini lahirnya tahun 564 Hijriah. Bisa kita lihat di sini tentu Imam Ibnu Mu'ti ini lebih senior karena dilahirkan tahun 564, sedangkan Imam Ibnu Malik atau Muhammad bin Abdillah bin Ibnu Malik tadi itu dilahirkan tahun 600 Hijriah. Ini tentu lebih senior Imam Ibnu Mu'ti daripada Imam Ibnu Malik. Makanya di sini di nazmnya dijelaskan wa huwa bisabqin haizun tafdila. Karena Imam Ibnu Mu'ti ini lebih senior, maka sudah sepantasnya untuk dihormati, sudah sepantasnya untuk mendapat apresiasi yang baik karena termasuk senior. Kemudian wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Jadi semoga Muslim ini berdoa semoga Allah memberikan keputusan beberapa pemberian yang sempurna untuk Musoneb sendiri dan untuk Imam Ibnu Mu'ti. Jadi untuk Musoneb sendiri beliau meminta supaya Allah berkenan memberikan pemberian yang sempurna, begitu juga memintakan supaya Allah memberi pemberian yang sempurna kepada Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah. Pemberian yang sempurna tadi itu di derajat atau kedudukan nanti di akhirat. Oke, sementara itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini hanya sekedar muqaddimah saja. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya tentang kalam. Kalam itu apa dalam bahasa Arab? Nah, itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.